Nah, disitulah ketahuan. Baru kalau dikatakan, kita baru mendengarkan kalau itu ternyata bahan peledak. Tanya yang itu ditemukan di dalam tas kita itu adalah bahan peledak. Oke. Yang lucu, sejak itu sampai di pengadilan tidak pernah satu kali pun ya, saya itu diinterogasi dengan menunjukkan barang yang ditemukan di tas itu, yang katanya bahan peledak itu. Petugas keamanan menemukan peralatan pembuatan bom di kopernya. Dia dijatuhi hukuman 17 tahun penjara di pengadilan Pasai Regional Trial karena memiliki bahan peledak secara ilegal. Gitu? Iya. Jadi di sini ada bahan peledak loh. Iya. Oke. Gimana? Jadi betul. Kami pada saat itu ditangkap tanggal 13 itu. Ya. Setelah kita ingat betul tanggal 13. Saya ingat betul tanggal 13. Okay. Tanggal 13 menjelang maghrib. Itu saat itu. Mau ke Jakarta. Okay. Kita mau pulang ke Bangkok. Dulu ke Bangkok kan tiket kita Jakarta Bangkok Manila. Oke. Jadi pulangnya Manila Bangkok Jakarta. Oke. Nah, waktu kita masuk bandara Ninoy Aquino itu, nah disitulah terjadi musibah ini. Kita udah melewati pintu X-ray mesin tuh, ya kan? Jadi sudah lewat kita, X-ray mesin. Kemudian tiba-tiba datang serombongan polisi airport itu memerintahkan kepada seluruh orang Indonesia untuk stop. Oke. Itu. Nah kami bertiga di depan itu Pak Tamsil, kemudian Pak Jamal Balfas dan saya. Ya kan di belakang kita ada orang Thailand. Oke. Ada 3 orang Thailand bersama pada saat itu. Diperintahkan kita berhentilah kita. Itu. Setelah itu tas kita masing-masing diambil, ditaruh, diletakkan di sebuah meja. Ya, meja panjang gini. Ketika tas kita dibuka, tiba-tiba dari tangan dia ada 3 biji. 3 biji dibalut plastik putih, itu plastik, itu ada 3. Dan plastik putih atau transparan? Putih? Transparan. Okay. Plastik transparan. Besarnya kayak biji bakso itu. Nah itu 3 biji. Dibuka, kata dia ini barang yang kita punya. Saya bilang itu bukan saya punya itu. Tidak ada barang itu. Ya kan itu. Nah, tapi kita tidak bisa lagi ngomong banyak-banyak karena terlalu banyak orang polisi. Kita langsung diambil, digiring masuk ke ruangan bawah. Ruangan bawah, tas kita udah ada kita lihat lagi. Itu. Nah, bawa ke di ruang bawah itu di airport. Kita masih di airport pada saat itu. Kemudian dari situ kita dibawa ke Kam Krame namanya. Itu kita tahu kemudian itu Kam Krame setelah besoknya. Tapi malamnya itu Kam Krame itu markas kepolisian Filipina. Nah, dibawa kita ke situ. Nah, tapi malam itu kita tidak tahu kita dibawa ke mana karena kan mobil tertutup. Mata ditutup juga? Mata enggak ditutup. Tapi mobilnya yang tertutup? Mobil yang tertutup. Mata tidak tertutup, tangan tidak terborgol, enggak ada. Kita biasa-biasa aja. Disuruh naik ke atas mobil itu. Dan di mobil ada polisi yang menjaga? Ada polisi. Berapa orang? Ada, tidak sempat kita hitung itu. Iya, tapi lebih banyak daripada kita bertiga. Jadi bertiga. Lebih banyak ya? Iya. Jadi ya udah dibawa kita ke satu tempat, baru ketahuan besoknya kalau itu ternyata markas polisi. Itu dipisah atau digabung? Digabung. Digabung. Kita masih bersama. Nah, setelah tiba di kantor polisi baru dipisahkan tempat masing-masing. Tapi dipisahkan itu dengan kamar-kamar saja, ada skat ya. Kita masih bisa ngobrol. Jadi di ruangan kayak ruangan kantor itu. Iya, kayak kita kalau diperiksa di bareskrim gitu-gitu kan ada skat-skat gitu. Ada skat-skat itu. Di situ dibawa ke situ. Nah, sudah. Kemudian itu besoknya
dibawalah kita ke Pasai City. Pasai City itu apa? Pasai City itu Departemen Kehakiman ya. Oke. Ini masih di Manila ya? Masih di Manila. Oke. Nah, disitulah ketahuan. Baru kalau dikatakan, kita baru mendengarkan kalau itu ternyata bahan peledak. Oke. Katanya yang itu ditemukan di dalam tas kita itu adalah bahan peledak. Oke. Nah, gitu, ditemukan bahan peledak di dalam tas kita. Ya udah. Nah, kita minta untuk dihubungi, kasih pengacara, hubungi kedutaan, tidak bisa. Nggak ada polisi yang mau ajak ngobrol sama kita saat itu ya. Nah, begitu ceritanya. Nah, itulah prosesnya berlangsung. Terus kami di Kamp Krame, di sana dimasukkan setelah beberapa hari kemudian dipindahkanlah ke ruangan sel bagian belakang itu. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian datang dari pihak kedutaan itu Pak Suratmin, duta besarnya waktu itu, Pak Dubes itu datang bersama dengan beberapa rombongan. Baru saat itulah kita baru bisa menggunakan telepon, minjam telepon dari Pak Dubes, Pak Kedutaan, kemudian menelpon keluarga. Menyampaikan bahwa kita dalam keadaan ditangkap. Itu sudah berapa hari? Sejak penangkapan? Sudah 3-4 hari. 3-4 hari. 3-4 hari. Dan keluarga belum tahu? Belum tahu pada saat itu. Oh, berarti panik sekali keluarga. Iya, panik keluarga. Iya, apalagi saat itu pengantin adik saya lagi. Oh, adik lagi nikah? Adik nikah waktu itu. Jadi pulang tuh untuk menghadiri pernikahan sebenarnya? Rencana kita pulang besoknya itu kan untuk menghadiri pernikahan. Jadi satu hari di Manila, terus pulang. Saya sudah kasih Pak Tamsil boleh, tapi tanggal 15 adik menikah, jadi 14 harus pulang. Nah, 13 tertangkap. I see. Oke. Gitu. Nah, lalu kemudian? Iya. Setelah itu, setelah berhubungan seperti itu, gimana proses berikutnya? Karena Daeng kena 12 tahun, sementara Pak Tamsil kena berapa bulan cuma? 36 hari. 36 hari. Sementara Balfas sama 36 hari. 36 hari. Nah, itu kan jadi pertanyaan besar gitu. Gimana? Jadi ketika itu Pak Fatwa datang. AM Fatwa AM Fatwa. Waktu itu posisinya sebagai? Posisi beliau wakil ketua DPR kalau tidak salah. Dari Partai Amanat Nasional. Dari Partai Amanat Nasional. Itu. Nah, beliau datang untuk melakukan upaya-upaya pembebasan. Pada akhirnya negosiasi yang berhasil diterima oleh Presiden Aquino. Kalau saya kata beliau ketemu Presiden. Itu jadi itu hanya Pak Tamsil dengan Jamal Balfas. Saya menurut berita dari Pak Fatwa masih perlu diklarifikasi beberapa hal. Jadi menurut cerita Pak Fatwa itu di tempat pertemuan itu ada satu bundel tebal segini tebalnya, kata Pak Fatwa, berwarna merah. Bundel itulah yang ingin diklarifikasi ke saya waktu itu. Bundel apa? Kita nggak tahu apa, tapi Pak Fatwa begitu penjelasannya ke saya. Ditemukan di koper juga? Bukan, itu dari Indonesia yang ada di tangan Presiden. Presiden menunjukkan. Presiden Filipina Aquino? Iya, Presiden menunjukkan. Pada Pak Fatwa itu ada bundel, Pak Fatwa lihat ada bundel itu. Pak Fatwa sempat lihat. Kira-kira tebalnya segini, kata tangan beliau, warna merah, itu sampulnya warna merah. Nah, itu katanya ingin diklarifikasi ke saya. Karena itu dia minta supaya Pak Fatwa bisa memahami kenapa yang 2 kita bebaskan, yang 1 tidak, saya tidak. Nah, begitu ceritanya. Nah, kemudian akhirnya proses saya berlangsung terus kan, sampai ke pengadilan. Itu ya. Itu setelah berapa hari diadili akhirnya? Cukup lama. Kalau saya tidak salah ada sekitar sudah ada bulanan itu. Bulanan baru masuk pengadilan. Baru masuk pengadilan kita. Setelah mereka pulang, Pak Tamsil pulang, itu kemudian Pak Tamsil balik lagi untuk mengikuti proses peradilan saya. Ada yang menarik ketika itu. Waktu bahasa apa, bahasa Inggris. Bahasa Inggris dan Tagalog.
itu. Oke, Nah, jadi saya dua minta bahasa. penerjemah dari ketika itu saya minta penerjemah dari kedutaan Indonesia. Pak Okta, saya ingat itu Pak Okta. Oke. Nah, kemudian jadi dubes di Iran nggak salah itu. Dia. Nah, ada yang menarik ketika setelah negosiasi dengan presiden dan akhirnya Pak Fatwa kembali ke Camp Krame, ke penjara, temui saya dan menyampaikan hal itu. Nah, malam itu sampai malam kita bicara, jadi dari siang sampai malam. Akhirnya kan karena Pak Tamsir sudah nyatakan bebas, sudah harus keluar. Enggak mau dia keluar. Oke. Saya enggak mau keluar kalau tidak bersama dengan Agus. Ya, itu. Waduh, ini yang repot itu hari keberapa itu? Malam itu sudah bulan kedua. Sudah hari ke-36 itu lah. Oh, padahal dia sendiri sudah dibebaskan pengadilan. Iya, pengadilan. Karena itu harus keluar kan. Nah, beliau enggak mau keluar. Akhirnya saya yang bersikeras, sudahlah. Antum pulanglah, karena kalau antum tidak pulang tidak ada yang mengurus semua, dia mengerti tentang persoalan ini. Ya kan, karena Pak Fatah juga ngancam kalau Pak Tamsir tidak mau pulang, dia juga nggak mau keluar dari penjara bahkan mau mogok makan. Oke. Itu kan. Saya sudahlah, saya insya Allah siap menghadapi. Saya bilang, saya akan sabar, doakan sajalah untuk saya bisa kuat menghadapi ini. Saya bilang gitu. Akhirnya udahlah, jadi beliau tengah malam baru beliau tinggalkan penjara menuju ke kedutaan. Saya kembali sama Balfas, sama Pak Jamal Balfas, sama Pak Fatwa. Bareng ya? Iya bareng. Itu. Nah, udah jadi proses itu. Yang lucu, sejak itu sampai di pengadilan tidak pernah satu kali pun ya saya itu diinterogasi dengan menunjukkan barang yang ditemukan di tas itu yang katanya bahan peledak katanya bahan peledak itu. Itu kan, itu pun kita hanya melihat di satu kali saja, saya lihat di court, di pengadilan. Itu dibawa oleh seorang polisi itu yang katanya ahli bahan peledak. Itu. Nah, tapi polisi ini ketika ditanya tentang apa sertifikasi dia sebagai seorang ahli, dia nggak bisa buktikan. Nah, dia hanya bilang saya pernah kursus 2 hari tentang bahan peledak. Kursus mengemudi. Sampai pengacara saya bilang, jangan sampai yang serbuk putih itu yang kau katakan itu adalah C4, itu bedak untuk perempuan. Gitu. Pengacaranya dari? Pengacara dari Filipina. Dari Filipina. Iya, Ketua Islamic Dakwah Council Filipina. Ketua Islamic Dakwah Council Filipina. Attorney Linsak namanya. Apa? Attorney Linsak. Linsak ya. Berapa orang lawyernya? Pengacara kita 2 orang. 2 orang ya. Itu dibayar sama kedutaan? Enggak, dia volunteer. Volunteer ya. Dia volunteer. Volunteer untuk membela kita pada saat itu. Itu. Dia termasuk dapat pesanan dari Dewan Dakwah. Itu. Karena saya ketika itu kan anggota Dewan Dakwah juga, jadi termasuk karena dia ada hubungan relasi dengan Dewan Dakwah. Nah, akhirnya berjalanlah proses pengadilan itu. Itu kurang lebih 36 kali sidang. Selama hampir 2 bulan, tidak sampai 2 bulan. Tidak sampai 2 bulan, tidak tapi sampai 36 sidang. 36 kali sidang. Keren sekali. Keren sekali ya. Itu hampir tiap hari kadang. Kita sidang. Intervalnya itu paling tinggi itu 3 hari. Ya, biasa cuma 1 hari, 2 hari sidang lagi. Itu. Ya, sidangnya itu ya sebentar aja, kadang cuma 2 menit sidang selesai. Cuma datang aja, mendengarkan, saya tidak ngerti apa juga kadang dibicarakan antara dia dengan pengacara saya. Langsung sidang ditunda lagi. Itu. Nah, saksi banyak waktu itu dihadirkan. Saksi yang dihadirkan dari pihak kepolisian bandara yang menangkap kita. Itu doang. Berapa orang? Saya tidak hitung berapa jumlahnya. Tapi rata-rata saksi dari pihak kepolisian itu. Dari kita saksi, saya cuma ajukan 1 itu waktu. 1 yang ada berapa kita ajukannya? 1 diterima. 1 itu Engineer Robert namanya. Engineer Robert ini seorang engineer. Dia engineer pertambangan yang menemani kita ke General Santos. Itu untuk meninjau pertambangan, tambang batu bara. Karena waktu itu ke Filipina itu dalam rangka termasuk diantaranya meninjau tentang tambang batu bara. Dan meninjau
meninjau Pak Tamsil ingin mempelajari tentang usaha ikan tuna itu. Oke. Di General Santos. General Santos itu di mana? Di Filipina Selatan. Mindanao. Oke. Daerah Mindanao. Jadi mereka, jadi tujuan kedatangan itu dari itu, saya tuh belum pernah sih ke Filipina. Dari Manila. Dari Manila ke Mindanao itu pakai apa? Pakai pesawat. Pakai pesawat berapa dari lama? Manila ke General Santos. Itu hari sekitar 2 jaman kayaknya, atau 1 jam setengah lah kira-kira. General Santos itu apa? Ibu kotanya? Bukan, dia satu provinsi kayak juga di sana itu. Oke, nanti kita cek ya sebenarnya ini mohon maaf. Cek General Santos, ya. Oke, itu yang diajukan sebagai saksi. Itu kita juga sebagai saksi diterima. Lalu yang nggak diterima siapa? Ada beberapa yang bersama dengan teman-temannya Robert itu tidak diterima sebagai saksi. Itu waktu. Nah, akhirnya General Santos sidang, itu adalah kota yang terletak di provinsi Kota Batu Selatan Filipina. Kota Batu Selatan. Ya. Nah, akhirnya berjalan sidang terus sampai ke 36. Sidang terakhir itulah kemudian vonis saya dihukum 17 tahun 1 hari. Ada 1 harinya. Ada 1 harinya. Biar keren ya. Biar keren itu. 17 tahun 1 hari. 10 tahun 4 bulan sampai dengan 17 tahun 1 hari. Nah itu putusan saya. Ada range-nya ya? Ada range-nya. Jadi minimal 10 tahun 4 bulan sampai dengan 17 tahun 1 hari. Putusan itu. Hakimnya Henry Gungoyon namanya. Nah itu. Hakimnya tunggal? Enggak, 3? Tunggal. Tunggal aja? Tunggal, iya. Tunggal hakimnya. Kasus begitu hakim tunggal. Iya, hakim tunggal dia. Itu Henry Gungoyon. Yang lucu. Henry Lunggoyo. Ginggoyon. Iya, Henry Ginggoyon. Lalu? Nah, setelah putusan itulah 17 tahun saya dipindahkanlah dari kepolisian, markas kepolisian Kamkrame itu, Mabes Polisi, dipindahkan ke satu sel tahanan itu Pasar namanya. Pasar ini tapi masih dalam markas polisi juga. Masih di Manila semua nih ya? Masih di Manila. Masih 4 bulan. Iya. Itu 4 bulan. Setelah itu baru dipindahkan ke Muntinlupa City. Muntinlupa City inilah rumah tahanan. Di mana itu? Masih Manila juga. Masih Manila juga. Muntinlupa City. Tapi dia sudah semacam sudah rutan ya. Rumah tahanan seluruh. Bukan rutan, lapas. Lapas ya. Kalau rutan itu masih sementara. Iya. Lapas sudah lapas ya. Sudah lapas. Lapas. Jadi pertama ditempatkan di minimum security camp. Setelah itu dipindahkan ke maximum security camp. Maximum. Nah, disitulah saya Gunung Sindur menghabiskan. Iya. Menghabiskan sampai 12 tahun kurang lebih. Nah, Daeng, kan akhirnya kan Daeng dihukum selama persisnya kan 12 tahun. Ya. Jadi selama 12 tahun itu apa yang Daeng lakukan di situ? Selama nggak nyanyi kan? Di balik tembok derita gitu enggak ya? Iya. Jadi banyak kegiatan. Ya. Pertama ada orang Indonesia enggak? Waktu saya tiba pertama belum ada, saya belum sendiri. Iya. Setelah 4 tahun kemudian ada orang Indonesia satu. Ngapain dia? Kenapa? Dia dari kelompok Abu Sayyaf. Kena ini juga, kena teroris. Abu Sayyaf, ya kena teroris. Berapa lama dia? Dia kena seumur hidup. I see. Berarti masih di sana dia sekarang? Masih di sana sekarang. Masih di sana sekarang. Apa yang Daeng lakukan? Konon katanya Daeng jadi wali kota di situ. Kok istilahnya wali kota sih? Jadi wali lapas. Namanya kalau di sana Chief Petty Officer. Itu jadi Chief Petty Officer. Saya membawahi kurang lebih 1.100 tahanan. Yang milih siapa di sana? Ya. Yang milih siapa? Ditunjuk oleh komander. Jadi di sana struktur dari lapas itu kan jumlah lapasnya kurang lebih 14.000 orang. Jumlah tahanan ya, jumlah inmate itu ada 14.000 orang. Terdiri dari 12 kelompok geng besar. Itu salah satu geng itu saya masuk di situ, namanya BCJ, Batang City Jail. Apa? Batang City Jail. Batan. Iya. Batang City Jail. Nah,
strukturnya itu ada komander, ya. Jadi satu kelompok besar itu dibawa oleh satu komander. Itu di lapas itu. Di lapas itu. Secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan. Oke. Ya. Di lapas itu. Jadi satu geng besar itu dikuasai oleh satu komander. Ya. Satu komander itu membawahi 6 mayor. 6 chief petty officer. Di geng saya ya. Kalau di tempat lain lagi. Di geng lain lain lagi. Jadi 6 chief petty officer. Salah satu chief petty officer itu adalah saya. Dipilih oleh komander, meminta kesediaan saya ketika itu menjadi chief petty officer di dormitory 1B. 1B yang terdiri dari berapa tahanan? Yang terdiri dari 1.100 tahanan. 1.100 tahanan. Rata-rata hukuman mati. Rata-rata hukuman mati. Jadi itu building 1 itu, building 1 itu, itu di situ tempat hukuman mati. Loh, pertanyaannya adalah komander itu tahanan juga? Tahanan juga. Yang nunjuk komander siapa? Kalapas? Bukan. Jadi yang ditunjuk komander itu adalah masyarakat inmate. Itu. Jadi syaratnya untuk menjadi komander, mereka yang paling banyak membunuh di dalam penjara. Allahu Akbar. Itu syarat jadi komander itu. Paling banyak membunuh di dalam penjara. Jadi komander itu membunuh orang sudah? Membunuh orang. Berapa banyak dia bunuh? Ya, kita tidak tahu sudah berapa yang dia bunuh ketika Memang itu. orangnya besar tinggi atau? Memang orangnya besar, ganas, garang, kelihatan, angker. Dia hukuman mati? Itu, dia hukuman mati. Oh, jadi komander itu mati, yang memilih adalah anggota geng itu sendiri. Anggota geng. Gitu. Dan itu dibiarkan oleh petugas. Jadi, tapi tanggung jawab dari komander itu adalah mengatur tentang kehidupan para narapidana yang jadi ada. Jadi komander itu membawa 14.000 tadi ya? Enggak. Kalau kita geng besar kan, satu geng besar itu anggotanya kurang lebih 4.000 orang. 4.000 orang? Iya, 4.000 orang. Iya. Gitu. Lalu komandernya di atas? Komandernya 1. 4.000. 4.000. Ada geng lain lagi. Geng lain lagi. Ada geng lagi namanya Sputnik. Ada namanya. Geng itu karena disatukan blok tahanan ya? Iya, satu blok tahanan. Jadi 4.000 itu satu blok tahanan. Ada satu komander. Satu blok itu ada berapa gedung? Ya, ada berapa gedung? Satu gedung itu ada gedung 1, gedung 2, gedung 3, gedung 4, gedung 6. 1, 2, 4, 6. Sementara Daeng building 1. Building 1. Iya, gedung 1. Building 1 itu hukuman mati semua. Iya, hukuman mati semua. Komander nunjuk Daeng sebagai chief petty officer, mayor di situ. Mayor sebagai wali kota di situ. Wali kota di situ. Dan anak buahnya? Anak buahnya 1.000 orang. Anak buah saya 1.100 orang. 1.100 orang. Lalu tugas Daeng apa? Tugas saya bagaimana mengamankan. Itu tahun keberapa itu? Itu tahun 2006 ya. Iya. Jadi 2006 sampai 2010. Jadi setelah itu saya jadi chief petty officer di gedung 4. Itu saya dipindahkan ke gedung 4. Itu kemudian di Plaza. Itu. 3 kali saya jadi mayor. Jadi mayor 3 kali mayor, ya. Nggak ada pemilihan tuh, penunjukan aja ya. Penunjukan. Kayak zaman Orde Baru. Iya, zaman Orde Baru. Dan komander datang ke gedung itu. Jadi komander kan tinggal di gedung lain ya. Nah, dia datang ke gedung 1. Kumpul semua semua inmate dikumpul. Nah, ini chief petty officer kamu sudah akan istilahnya bebas ya. Kita akan ganti chief petty officer. Ya kan, kalian setuju Agus jadi chief petty officer jadi mayor? Wah, semua teriak setuju gitu. Itu udah gitu. Tahun keberapa itu? Itu tahun 2006. 2006 ya, tahun keempat berarti. Tahun keempat. Waktu Daeng dihukum antara 10 tahun 17 tahun itu, ya kan? Minimal 10 tahun sampai 17 tahun. Itu kesalahannya apa yang dinyatakan di putusan? Illegal possession of explosive. Itu doang ya? Itu doang. Itu illegal possession ya? Illegal possession of explosive.